Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, di era modern saat ini banyak faktor yang bisa menjadi pendorong kesuksesan dan solusi setiap masalah yaitu dengan berinovasi. Inovasi diperlukan bagi kita untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan menciptakan kemudahan baru melalui penemuan atau pengembangan baru dari ide-ide inovatif yang berhasil diwujudkan dengan baik. Untuk itu, podcast One Day One Innovation hadir memperkenalkan inovator-inovator hebat dengan inovasi-inovasinya yang pastinya kreatif, adaptif, dan inovatif. Telah hadir bersama kami di sini salah seorang inovator dari IKM Inovatif yaitu Ibu Mona Lisa. Selamat datang Ibu. Selamat. Panggilannya Bu Mona ya? Ya, boleh. Oke. Kita hari ini akan membahas inovasinya yaitu kerajinan perhiasan dalam model etnik dan kekinian yaitu Global Silver, betul ya Bu ya? Betul. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita tanya-tanya dulu nih. Kira-kira ide dari adanya Global Silver ini seperti apa? Silakan Bu Mona. Latar belakangnya nih apa nih sampai adanya ide untuk membuat usaha perhiasan dalam model etnik ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mona Lisa, owner dari Global Silver. Iya. Saya perhiasan ini sebenarnya warisan kita turun-temurun dari nenek moyang. Oke. Jadi saya ingin memperlancar usaha, terus melanjutkan. Oke. Juga sekaligus ingin mengembangkan budaya. Indonesia kan banyak budaya, beragam-ragam. Kita dengan 3 proses macam bahan yang kita kerjakan. Dari bahan emas, perak, dan tembaga. Oke. Jadi memang awalnya usaha ini memang dari turun-temurun dari Nenek moyang. Iya. nenek moyang. Jadi udah berapa lama nih usahanya? Kalau saya sendiri terjun langsung 20 tahun. Oh gitu. Ya. Jadi sebelumnya udah berapa tahun tuh kalau ditambah sebelum-sebelumnya? Enggak Nggak jadi kehitung enggak lagi ya, kehitung, karena soalnya udah turun-menurun. dari nenek moyang memang. Jadi semenjak gitu. saya kecil, walaupun saya belum pegang ini barang, saya sehari-hari sudah melihat kegiatan nenek, orang tua. Jadi walaupun saya melihat enggak dikerjain, saya sudah bisa. Oh gitu. Jadi ini Apalagi lokasinya ada di Palembang, Tanjung produksinya? Batu. Oh, ada di Tanjung Batu, Kecamatan Ogan Ilir. Ogan Ilir. Kabupaten Oke. Ogan Ilir. Oke. Iya. Nah, pada saat kemarin itu akhirnya mengambil alih ataupun memperlancar ya, meneruskan ya usaha keluarga ya, gitu meneruskan ya. usaha Meneruskan keluarga. usaha keluarga. Nah, apakah tujuan awalnya sama, tetap membudidayakan ataupun membudayakan etnik-etnik Iya. ya budaya kita gitu dalam perhiasan atau bagaimana? Karena selain dari membudidayakan, ini mata pencaharian pokok Oke, siap. Usaha keluarga jadi usaha ya. keluarga. Oke. Nah, dari awal idenya ada sampai sekarang, apakah ada perbedaan nih motif maupun cara produksinya? Jelas. Bisa dijelaskan nggak itu? Jelas. Kalau motif kita, apalagi model ya, model. Untuk saat sekarang, kalau kita nggak mengikuti model, jelas ketinggalan. Oke. Dari sana saya, apalagi zaman canggih sekarang, lihat internet. Jadi sedikit-sedikit untuk model yang kekinian ditiru. Oke. Jadi motif-motifnya mengikuti zaman gitu Mengikuti ya. zaman. Yang sebelumnya mungkin klasik gitu Klasik. ya. Sekarang mungkin sudah beradaptasi Ya. mengikuti model-model anak zaman sekarang Ya, gitu ya. itu ada. Terus yang model klasik harus Tetap ada? ditonjolkan. Oh, tetap Justru ada. yang klasik memang itu dari asalnya Ogan Ilir. Oh, gitu. Itu kan Tradisionalnya ya, motif tradisional. tradisional ya. Seperti kan Palembang ada motif naga sama motif burung hong atau pioning. Oh, gitu. Itu memang asalnya dari pengrajin Ogan Ilir, Tanjung Batu. Seperti ini. Ini motif naga. Ini untuk Palembang, khas Oke, Palembang juga ya. Oke. Ini pengrajinnya memang berasal dari Kabupaten Ogan Ilir. Oh, dari Tanjung Memang, Batu. asalnya Oke. Tanjung Batu. Ini langka sekali. Sebab ini memang dikerjakan benar-benar manual. Oh, gitu. Satu potong ini bisa 2 minggu. Mm. Nggak bisa dicetak atau ada print, nggak bisa. Memang asli diukir.
terus ditata. Oke, jadi Memang handmade asli, ya? handmade, benar-benar Oke, handmade. oke. Jadi untuk memproduksi satu ini butuh 2 minggu? 2 minggu. Dan mungkin pengrajinnya juga sudah yang Memang profesional gitu profesional. ya, udah biasa Ya, gitu ya? memang kebanyakan ada. Ada, saya hitung ada mungkin 5 orang Mhm. dalam satu kampung kita. Mhm. Tapi untuk yang sebesar ini, alhamdulillah cuma kita. Ya kalau kita memang dari kita, tapi yang lain kebanyakan motifnya. Oke. Cuma bisa ukuran segini, nggak bisa nyampe. Sebab kan ini kita berkreasi sambil kita ukir, sambil jalan. Gimana ini bunga ditambah di pojok mana? Oh, oke. Melukis. Jadi nggak ada template-nya Nggak gitu ada, ya? nggak ada. Yang penting motif naga gitu Iya. ya, tetapi pengembangan desain berikutnya itu pada saat pengerjaan Iya, pada gitu. saat Oke. gitu. Jadi memang ini spesial gitu ya, Spesial. dibuat per request atau memang setiap bulan ada produksi nih? Untuk saat ini alhamdulillah. Oke. Ya. Untuk produksinya sendiri rata-rata berapa banyak kalau dalam sebulan lah? Dalam gitu? sebulan. Untuk perhiasan perak 2 kilo. Oke. Untuk emas sekitar 100 suku. Oke. Untuk tembaga ini sebenarnya semakin banyak semakin bagus, tapi kita pengerjaannya waktunya gitu. yang kurang. Oke. Kalau ditambah pegawai, saya otomatis bukan ini bukan membawakan yang lain, kurang percaya untuk dilepas ke pegawai. Jadi ini saya, suami, sama ada satu orang kepercayaan karyawan, kebenaran itu kakak saya sendiri. Kami bertiga mengerjakannya. Oke, jadi quality controlnya tetap ada di bertiga ini ya, gitu apalagi ya? untuk finishing terakhir, kita nggak bisa kerjakan itu pada karyawan. Karena skillnya udah turun-menurun ya. Jadi memang harus kita langsung turun tangan harus turun gitu langsung. Ya? Kalau karyawan kan rasanya, rasa kurang ini. Iya. Kalau karyawan sendiri apakah merasakan ada berasal dari lingkungan sekitar yang membawa dampak, jadi adanya inovasi ini membawa dampak bagi masyarakat sekitar gitu alhamdulillah. ya? Oh, jadi karyawan merekrut dari masyarakat sekitar ya? ya? Masyarakat sekitar. Ada berapa sekarang karyawan? Ada 3, untuk karyawan 3, untuk kita sendiri jadi 5 orang yang bekerja. Oh, gitu. Yang tetap. Kalau untuk orderan banyak, kita tambah lagi. Oh, hire langsung. Ini yang tetap 5 orang untuk 1 bulan, setiap 1 bulan. Oke. Nah, ada hambatan nggak nih dari mulai Ibu mengambil alih usaha ini ataupun ikut turut membantu usaha ini sampai sekarang gitu? Karena udah 20 tahun kan ya gitu. Ada hambatannya nggak itu? Untuk hambatan sih ada, pasti ada. Terutama modal. Ya, modal. Tapi kita alhamdulillah seumpama ini jalannya perak, waktu uang masuk untuk perak kita putarkan cepat langsung ke tembaga. Oh, gitu. Sebab tembaga juga lebih banyak. Ini kan proses untuk pencucian, kita langsung pakai emas murni. Emas murni yang dipakai biar hasilnya prosesnya lebih bagus. Oh, gitu ya. Jadi kualitasnya tetap terjaga gitu. Kalau dari segi produksi misalnya ada dari bahan bakunya atau dari distribusinya, itu ada hambatan nggak Bu itu? Di kita nih kadang perak yang ada hambatan ini. Perak nih kalau ada musim rame kadang bisa putus. Oh, gitu ya. Bahan bakunya. Bahan bakunya kan biasanya ngambil di mana tuh? Untuk ini ada sales langsung datang ke rumah. Terus kita bisa ambil ke Bengkulu, Lebong. Kebenaran kita kan juga ada sales yang masarkan barang lewat Lampung, Pagar Alam, Bengkulu, Jawa ada juga. Oh, ada juga ya? Iya, ada jadi juga. langsung menawarkan ke kita. Langsung kadang gitu tukar barang kita yang habis dia bawa perak mentah. Oh, gitu. Iya. Jadi memang saat ini rata-rata bahan bakunya aman gitu aman ya? Untuk saat ini. Tetapi mungkin dari pertama merintisnya saja gitu ya. Kalau dari segi pemasarannya? Pemasaran alhamdulillah untuk perak kita untuk offline kita ada di Kriya Sriwijaya yang samping TPRI. Di rumah juga ada sales langsung 3 orang. Terus media online-nya Facebook dan Instagram. Oh, jadi ada melalui media sosial juga penjualannya gitu ya. Nah, rata-rata harganya berapa nih? Karena kan kalau di sini displaynya kan mulai ada cincin gitu ya, ada gelang, ada kalung gitu ya. Nah, ini rata-rata
harganya itu berapa nih? Mungkin sahabat inovasi di rumah mau tahu nih. Gitu. Untuk harga tergantung sesuai dengan kesulitan, tingkat kesulitan. Untuk perak, kalau untuk harga grosir, untuk sales 15.000 per gram. Tapi kita minimal ambil 1 kilo. Oh gitu. Ya, sebenarnya Bisa. harga untuk perak ini bertingkat. Ada yang 18.000 per gram. Itu untuk untuk jual online. Anak-anak muda kan sering ambil ke sini online. 18.000. Oke. Jadi mulai dari 18.000 sampai yang termahal tuh berapa? Iya, sampai termahal yang ukiran. Oke, itu sampai berapa juta tuh? Yang untuk ikat pinggang yang ukiran khas naga atau burung hong sampai 8 juta. Oh, bisa sampai 8 Iya, juta 8 ya. juta. Gitu. Jadi dari mulai 18.000 yang perak sampai Iya. ke yang ukiran itu bisa sampai 8 juta rupiah. Iya, 8 gitu. juta. Nah, kalau sahabat inovasi mau mesen nih atau kita mau lihat-lihat produknya, itu kira-kira di mana, apa sosial medianya gitu, dan di mana kita bisa cari informasi tentang adanya Global Silver ini. Oh iya. Alamat rumah bisa langsung datang ke Tanjung Batu, Jalan Merdeka, kilometer 53, Kabupaten Ogan Ilir. Untuk sosial media bisa melalui Instagram Mona Lisa Global Silver. Facebooknya Mona Lisa Zafina. Jadi memang bisa langsung request atau pesan melalui di sana. Bisa request sesuai dengan ciri khas suatu daerah. Misalnya ini kita request jembatan khas Ogan Ilir. Jadi sahabat inovasi bisa pesen nih apabila saya pengen motifnya khas dari suatu daerah gitu ya. Bisa langsung, itu pengerjaannya lebih kurang 2 minggu ya Bu ya? 2 minggu bisa. Nah itu dia sahabat inovasi, bisa langsung request dengan alamat yang sudah disebutkan lagi. Nah harapan kedepannya nih untuk produksi perhiasan etnik ini seperti apa Bu? Saya berharap semoga ini kedepannya yang lain, terutama anak-anak muda kan, bisa mencintai produk kita, apalagi yang lokal. Tak kalah lokal sama yang luar. Tak kalah menariknya. Iya, karena kan motif-motifnya juga menyesuaikan dengan generasi sekarang ya. Gitu. Jadi kalaupun kita pakai nggak kelihatan kayak tua lagi gitu loh, jadi udah modern gitu ya. Nah, terakhir nih pesan dan kesannya buat sahabat inovasi di rumah, silakan. Buat sahabat IKM semua, ayo kita gali terus berinovasi, jangan sampai menyerah. Umur tidak menjadikan penghalang untuk kita terus berkreasi. Ucapan terima kasihnya Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus keluarga yang saya cintai, ibu, bapak, mertua, juga suami yang tercinta, yang terus mendukung, berinovasi saya, dan selalu memberikan support untuk saya. Juga sekaligus mentor untuk Bapak Edi Haidir, dan juga Ibu Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Haja Lustia Hermanderu, dan Ibu Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Haja Fauzia Mawardi Yahya. Selamat juga ya saya ucapkan, karena kemarin sudah menerima pemenang ya IKM Award ya Sumatera Selatan gitu. Kategori apa kemarin? Logam dan jasa. Logam dan jasa. Selamat sekali lagi Bu Mona, mudah-mudahan harapan kedepannya bisa tercapai. Kita doakan nanti kalau sudah berkembang lebih baik, membanggakan Sumatera Selatan ya di dunia internasional ya Bu ya. Karena kita harus perkenalkan nih motif naga, burung hong gitu, dan motif etnik lainnya gitu ke luar gitu. Mudah-mudahan segera dapat pameran ya ke luar negeri, terus kita bisa pameran di sana gitu. Terima kasih sekali lagi Bu Mona atas kehadirannya. Sahabat inovasi, untuk mengetahui lebih lanjut ataupun punya pertanyaan tentang adanya inovasi ini, bisa meninggalkan komentar di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat, kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Berjumpa lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.